Kena PHP. PHP bayar. Iya, kena PHP. Satu kontainer kalau nominal 75 USD. 75.000. 1,2an. 1,2 miliar ya. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang datangnya dari jauh dan baru nyampe Jakarta. Waduh. Namanya David. Kayak partner gue, cuman bedanya kalau David ini belakangnya pakai T ya. Betul. David siapa kepanjangannya? David Suprianto. David Suprianto. Kalau dari logatnya udah pasti ketahuan nih wong Tegal. Tapi tadi baru nyampe Jakarta ya? Baru sampai Jakarta tadi Jam? jam 10 Berangkatnya dari mana? dari Brebes. Dari Brebes. Iya. Kesini berapa jam naik kereta? 4 jam setengah. 4 jam setengah. Iya. Dan rencana balik jangan cepet-cepet lah Pit. Besok kita ngobrol-ngobrol, makan dulu di daerah Gading Serpong. Jangan langsung pulang. Tadi soalnya katanya mau langsung pulang ya? Mau nginep di tempat Jason dulu sih. Oh, tempat teman. Terus udah gitu nanti besok kita makan dulu di daerah Gading Serpong ya Jason ya. Nanti habis itu lusa baru pulang. Oke, Kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah, sebenarnya menarik nih di podcast kali ini Pit. Karena aku pengen coba ngulik perjalananmu tentang bisnis si ekspor ini. Kayak misalnya awal mulanya kamu belajar dari mana, terus sebelumnya kamu kerja apa. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya kamu boleh ceritain gak sih kamu ini dulunya kerja apa, ngapain sampai akhirnya kamu bisa jadi eksportir. Apa sih kemarin ekspor apa? Cumi. Ekspor cumi. Nah, cerita perjalanan dari awal. Dari belajar atau Dari sebelumnya, biar orang tahu backgroundnya dan orang nggak bisa bilang kayak ini mah privilege, enggak, jangan kayak gitu. Boleh dong cerita dari mundur-mundurnya. Boleh. Kalau sebelumnya saya pendidikan latar belakangnya dari STM. Mesin. Iya, mesin industri. Oke. Terus dari STM berapa tahun kerja di farmasi, terus 6 tahun terus keluar, terus baru rame-ramenya gokar. Saya sempat narik gokar juga. Jadi kamu lulus nih tahun berapa sebenarnya? Umur berapa sih? 34. 34, nggak kelihatan ya, mukanya masih kayak 22 ya, lucu ya. Tapi dari STM terus lulus ambil farmasi. Apa kuliah? Apa kerja farmasi? Kerja di farmasi. Itu bagian apa? Marketing. Medical representative. Jauh ya dari mesin. Biasa ngomongin kayak mesin-mesin dinamo, terus tiba-tiba jadi ngomongin obat ya. Obat, terus pindah lagi ke cumi. Oh, pindah lagi ke cumi ya. Tapi dari lulus terus udah gitu kerja 6 tahun. Itu berarti kerja farmasi di PBF. Yang kayak distributor perdagangan besar farmasi gitu bukan? Bukan di PBF-nya. Saya berarti di apa ya? Apoteknya. Langsung di atas nama perusahaan itu sih. Jadi langsung nawar-nawarin ke dia bicara kayak distributor obat-obatnya gitu ya. Iya. Oh, berarti selama 6 tahun 6 tahun di situ. Belajar tuh tentang obat, nggak ngerti apa-apa. Betul. Kalau sekarang berarti kalau ditanya sama orang tua, Pit, kepala mama pusing, jawabannya nggak Panadol dong? Enggak. Kalau dulu kan kayak apa? Panadol. Kalau ini sekarang udah ngerti, oh ini loh mah obatnya. Tapi 6 tahun di situ. Iya, 6 tahun setengah. Terus sempat ke Gokar. Iya, ke Gokar pas. Kenapa Gokar? Dulu pas apa ya? Mas waktu komisi atau segala macam itu kan masih lumayan banget itu. Oh, awal-awal komisinya ya. Iya. Tapi itu Gokar saya juga masih nyambi sih. Sama saya kerja. ada kerja di perusahaan teh. Ngapain? Sebagai apa ya? Mandor itu apa ya istilahnya? Iya, mandor. Mandora. Di perkebunan teh? Bukan, di pabriknya. Oh, pabrik teh. Jadi dia ngambil dari perkebunan terus bikin teh? Iya, produksi teh. Tehnya yang teh celup lah, teh minuman gitu-gitu ya? Tapi berarti udah nggak di farmasi berarti waktu itu? Udah keluar. Oh, keluar terus kamu kerja jadi mandornya di pabrik teh? Iya. Sambil nggak Gokar? Betul. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2017 sampai 2020. Berarti kerja plus nggak Gokar selama itu? Masuk Gokar itu 2018 di Tegal. Oh, 2018. Iya. Rame emang Gokar di Tegal? Pas awal-awal pas masih ada bonus sama harganya masih terjangkau itu masih murah. Oh, sisanya masih ramai sekali. Ramai banget ya? Iya, buat kejar sehari 500.000 masih kejar. Tapi kalau sekarang? Tapi terakhir nge-Gokar akhirnya tahun berapa? Paling kalau misalkan nge-Gokar itu panggilan sama yang udah kenal sih yang. Oh, jadi kayak misalnya jadi kayak apa ya? Rental kali jadinya betul, ya. Tapi waktu itu berarti dari 2017 mulai kerja, 2018 nyambi, terus selesainya kerja sama Gokar ini di tahun berapa?
Selesainya pas pandemi itu udah kacau. Oh, kerja kacau, narik kacau gitu ya. 2020 lah ya. Iya, 2020. Terus perjalanan dari COVID ngapain nih sampai akhirnya kamu bisa ekspor? Banyak loh David nih kok ekspornya nih. Kalau itu habis itu udah di COVID udah kacau, saya ke Gorontalo. Oh, ke Gorontalo. Iya. Ke Ngapain? Gorontalo 10 bulan itu bantuin temen di situ buka lahan buat bengkel alat berat. Oh, ini ilmu STM-nya kepake dikit-dikit ya. Iya, dikit-dikit kepake lah. Udah lupa banget ya. Lulus tahun berapa? 2010. 2010 akhirnya mulai kerja di Gorontalo alat berat 2020. Udah 10 tahun lah ya tuh ilmu nggak kepake ya. Nggak kepake. Tapi berarti di sana bengkel alat berat. Iya, buka lahan aja sih kok. Nggak yang nggak udah bengkelnya, jadi cuma buka bengkelnya. Oh, buka bengkelnya Iya, aja. buka Alatnya bengkelnya. mah maksudnya si alat beratnya mah punya orang kan. Iya. Ngeservisin gitu. Cuma di sana suruh bantuin buat administrasi aja di sana. Oh, ngadmin. Iya. Berarti 10 bulan tuh di sana. 10 bulan di sana. Terus gimana perjalanannya sampai akhirnya kamu jadi eksportir? Itu masih jauh nih kalau dibilang dari bengkel alat berat nih. Nah, pas 2021-nya itu baru kenal Bisa ekspor. Kok Julia itu sering keluar di IG, di TikTok apa segala macam lah. Itu awal mulanya. Kenal ekspor. Nah, Kenapa akhirnya ngerasa kayak coba. Kan awal pasti coba lah ya. iya betul. Kenapa akhirnya kamu memutuskan untuk kayak coba? Lihat sesuatu yang lebih jelas sih. Maksudnya kalau sebelumnya kan kerja berapa tahun putus atau gimana kan. Oh iya, maksudnya dulu kerja terus berhenti, terus kerja lagi lompat lagi berhenti gitu ya. Iya. Kalau di ekspor ngelihatnya ada Bisa peluangnya besar long term. Ah. Tapi setelah itu kamu 2021 belajar, akhirnya terjun tuh belajar tuh. Iya, masih materi. Karena pas itu saya belajar masih di Gorontalo. Oh, terus yang membuat kamu berpikir kayak aku mau belajar ekspor terus udah gitu. Kok itu kan tadi kamu udah bilang nih karena long term kan. Iya. Tapi kan di dalam materi pembelajarannya kan selalu kan dibilang ya kayak produk apa. Betul. Nah kan kamu waktu itu belum ada kepikiran tuh mau ngapain produk apa dan lain-lain. Hari itu kamu mikirnya apa waktu ada materi kayak yuk coba cari produk dulu. Karena dulu stay di Gorontalo mikirnya yang banyak di sana kan kayak kelapa atau segala macam kan di sana banyak. Cuman pas waktu pulang di Tegal kayaknya seafood enak. Lebih enak makannya ya, enak nih. Jadi waktu itu di Gorontalo belajar terus 10 bulan pulang. Iya. Nah itu kan membawa ilmu ekspor tuh. Terus akhirnya mulai ngelihat kayak seafood gitu. Iya betul. Karena Tegal sebenarnya banyak banget potensinya. Banyak. Apa aja di sana? Kalau Tegal itu yang terkenal cuminya sebenarnya. Cumi. Kalau udang? Udang laut tuh yang kayak tiger. Kalau tiger lebih banyak di Tarakan. Kalau misalkan yang paling banyak di Tegal cuminya. Cuminya? Iya. Jadi di situ kamu ngelihat kayak cumi nih. Iya cumi. Terus udah gitu akhirnya setelah kamu belajar apa yang kamu lakukan? Maksudnya step-stepnya supaya nanti yang teman-teman nonton nih coba aku ikutin step-stepnya. Karena yang kamu lakukan pasti praktikal, bisa dilakuin sama orang lain kan. Betul. Apa aja tuh step-stepnya abis kamu belajar? Sebenarnya kalau pas waktu di Tegal itu yang susah kendala di supplier. Akhirnya pas ketika kebetulan ada yang dapat buyer yang barang yang ada di teman saya, akhirnya saya jalan sama barang yang teman yang teman saya yang punya barang itu. Jadi kamu tuh sebenarnya dapat buyer. Iya. Jadi mungkin aku rangkum ya. Kamu ngelihat cumi nih, gitu ya. Terus kamu nyari buyer. Cuman nggak dapet. Tapi bayarnya dapat gak? Kalau cumi akhir-akhir ini sih, pas waktu itu dapatnya rajungan kaleng. Oh, itu permintaan si bayarnya. Iya. Rajungan kaleng. Iya. Terus akhirnya kamu cari-cari. Iya. Di Tegal nggak ada nih. Kebetulan itu temanku punya di Makassar ada. Oh, yang siapin barang itu. Iya. Jadi kamu akhirnya kerja sama lah sama dia. Betul. Tapi sekarang akhirnya jadi partner tuh ya? Betul lah. Nah, tapi yang pertama kali yang rajungan kaleng terus kamu dapat sama temenmu, itu jalan nggak? Enggak. Kena PHP. PHP bayar? Iya, kena PHP. Udah nyari-nyari. Udah nyari ke Makassar. Tapi normal lah ya PHP di dunia bisnis ya? Iya, buat
pengalaman lah. Harus berapa kali kena kayak gitulah. Ya kena PHP ya. Betul. Yang penting nggak bener-bener sampai hilang uang, mendingan hilang buyer di PHP dibanding hilang uang ya. Tapi abis itu kamu dapat rajungan kaleng, terus ini 2021 nih ya? Iya 2021. Terus sama teman kamu? Sampai sekarang masih jalan. Jadi jalan bertiga malah. Oh bertiga. Jadi kamu, teman kamu yang punya waktu itu produk rajungan kaleng, satu lagi? Ini. Hehehe. Mesti masuk nih, cuma kursi cuma satu. Iya. Ntar terpisah biar podcastnya jadi banyak. Tapi waktu pertama akhirnya kamu itu kamu memberanikan diri ke Makassar tuh? Iya betul. Nggak kepikir kayak, aduh sayang nih uangnya nih? Ya awalnya sih pikiran gitu ya, cuman ya kalau misalkan pikiranku saat itu, kalau misalkan saya nggak kesana, saya yang dari awal nge-treat bayarnya, terus ketemu di sana orang lain lagi, kelihatan aneh gitu. Iya. Maksudnya kamu bayarnya datang berarti? Datang Oh ke terus Makassar. maksudnya anehnya kalau bayarnya datang ke Makassar, deal-dealannya sama aku tapi aku nggak ke Makassar, kok aneh gitu ya? Ya jadi kamu udahlah. Iya sama sekalian ngetes skill bahasa Inggris lah. Gimana skill bahasa Inggrisnya jadinya? Dia masih AIU. Galah oke lah. Tapi kata orang luar, dia bayarnya dari mana sih? Dari Malaysia. Untungnya dari Malaysia sih. Jadi Malaysia mah bisa lah dikit-dikit bahasa kita kan, Melayu iya, kan. Betul, masih Melayu. Tapi berarti dia di sana di Makassar ngeliat-ngeliat, terus udah gitu awalnya dia ngomong kayak oke nih aku nih gitu nggak? Iya katanya dia terakhir mau tester. Order. Mau tester. Kontainer. Dia ambil sampel 20 kaleng, terus mau ditester ke Malaysia. Iya ke konsumennya dia. Dia bawa tuh berarti tuh pulang. Bawa 20. Terus udah gitu pulang hilang. Pas mau deadline di order di sales kontraknya hilang. Udah seneng tuh ya. Udah seneng, udah ngeliat lumayan ini bisa closing ini. Tapi akhirnya nggak jadi kan tuh. Nggak jadi. Terus selanjutnya gimana coba cerita? Nah dari 2021 ke 2023 ini kosong ini. Benar-benar kosong, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Oh. Sampai 2023 awal. Pertengahan. Berarti 2022 sampai 2023 pertengahan setahun lah ya. Iya. Nah itu ngapain? Ya karena udah satu sisi udah capek, udah apa, tapi nggak hasil, ya udah jadi kerjanya kayak pas nyari pembeli ya serabutan aja lah, apa aja. Udah nggak fokus. Tapi selama 1 tahun itu gimana hidup? Kan hidup jalan terus ya, iya, makan betul. Kan keluar uang terus. Nah itu gimana? Itu masih ketutup sama yang itu sih, apa yang masih langganan dulu. Oh langganan mobil. Iya betul. Oh ngerental buat hidup. Betul. Oh berarti lama ya kamu ya, maksudnya nge-order nge-driver gitu lama ya, maksudnya di luar Gokar pun tetap jalan ya? Jalan. Tapi kalau boleh tahu itu sebulan nutup buat kebutuhan hidup? Nutup. Oh buat maksudnya dari orang order, tolong dong Pak David antar ke Brebes gitu. Kamu di Tegal posisi ya? Di Brebes tapi agak masuk ke sana sih. Tapi biasa mereka minta anterin dong ke Tegal, anterin ke Guci gitu ya? Iya betul. Jadi kayak misalnya pokoknya kamu hidup dari situ selama 1 tahun. Iya. Sambil nyambinya nyari orderan. Betul. Nah di 2023 ini gimana sampai akhirnya kamu bisa jadi titik balik? Nah 2023 ini pas dapat titik baliknya ini pas waktu ada teman-teman kabarin ini ada cumi mau dikerjain. Yang dapat bayar siapa? Pertama Jason dapat bayar. Sama Resi. Oh dia dapat bayar. Terus kayak mau nggak nih garap nih Pit? Iya. Mau lah. Iya udah pasti mau. Pasti lah gimana masih ditanya mau nggak? Berarti dapat orderan terus udah gitu cumi nih. Iya. Berpikir gak di PHP nggak nih? Enggak karena udah masuk DP. Oh udah masuk DP. Iya. Jadi Jason ngomong David mau pas DP masuk gitu. Ya mau lah. Kalau misalnya nggak mau mah aneh si Davidnya. Jadi DP masuk berapa waktu itu masuknya? 350 juta. Itu orderannya berapa nilainya? Berapa sih dia order sekontainer? Satu kontainer kalau nominal 75 USD.
75.000. 75.000 USD. Oh 1 miliar ya? 1,2an. 1,2 miliar ya. Dia masuk berarti 30%. Ya kurang lebih 30% lah ya. Itu 300 juta. Nah nih enak nih, menarik nih nguliknya nih. Ini 300 juta masuk, terus beli di supplier kan nggak bisa DP. Betul. Gimana tuh? Nah itu pendanaan bisa ekspor solusinya. Oh yang kemarin ya? Yang kemarin. Oh masuk tuh pendanaan. Lumayan ya, berapa? 500 juta kan? 500 juta nutup tuh? Masih kurang sedikit sih sebenarnya. Kurang sedikit. Jadi kalau misalnya kemarin cumi satu kontainer 1,2 miliar, belinya berapa sih sebenarnya? Semiliar. 900, hampir mendekati lah. 900 juta. 900. Gede oh. Profitnya gede banget ya. Gede lah Pit. Belum kepotong sama itu kok. Apa? Sewa gudang. Oke, kalau belinya 900 juta, sewa gudangnya berapa? Ayo kita kulik Jadi kulik semua ini. Tapi intinya segitulah ya. Ya, Ntar kita bahas lah ya di belakang ya. Karena sian sebenarnya, jangan dong ini bisnis orang dikulik. Sebenarnya penonton pasti pengennya ayo lagi. Tapi berarti intinya mah untungnya lumayan lah ya. Kalau buat seafood lumayan. Seafood lumayan ya. Iya betul. Nah tapi sebenarnya yang kadang-kadang bikin orang nggak mau main di seafood sebenarnya adalah kerumitannya ya. Betul, susah sekali. Apalagi kalau misalkan permintaan dari luar negeri itu sama spek yang itu susah. Karena tidak diternak. Karena cumi itu nggak diternak kan. Cumi itu kan ditangkep ya. Betul, ditangkap. Nah itu nangkepnya di mana cuminya? Kan cumi jenisnya banyak tuh. Kalau yang kita terakhir itu kebanyakan di Indonesia bagian timur. Jadi dia sekontainer tuh ngordernya berapa jenis cumi sih? Satu jenis. Apa nama jenis cumi? Kalau di Tegal namanya semampar. Semampar. Iya. Tapi di Tegal ada nggak barangnya? Ada, cuman beda prosesnya. Kalau di Tegal itu beku kapal namanya. Oh jadi pokoknya dia ditangkep, dia taruh di kapal, kapalnya udah ada pendinginnya. Kalau yang di timur kamu di mana? Kalau itu di Makassar. Di Makassar. Itu saya ke pulau terus kalian proses di situ. Jadi kalau di sana kan dia pasti kapalnya lebih kecil lah ya dibanding di Tegal ya. Kalau Tegal kan proses pendinginannya ada di kapal, kapalnya yang berapa GT yang gede-gede kan. Kalau yang di sana yang kapal nelayan ya? Iya, kapal kayu lah ya. Kapal kayu. Berarti dia tangkep hari itu, dia langsung bawa pulang. Bawa pulang terus baru dibekuin. Bekuinnya di gudang. Iya di gudang. Di situ ada cold storage-nya? Di gudang ada. Kebetulan kita sewa gudang kan ada tempat proses sama buat penyimpanan juga. Oh iya memang kalau di gudang itu kan sebenarnya dia proses pendinginannya, pembekuannya, terus udah gitu proses buat buang-buang. Iya. Apa sih? Tinta segala macam. Oh tintanya dibuang ya? Nggak bilang aja kayak ini mister nggak usah dibuang nih, bonus tinta. Dapat tinta lumayan. Berarti buang tinta terus gitu-gitu semua di gudang itu? Kalau tinta sih sebenarnya nggak dibuang sih, cuma disortir aja sebenarnya. Disortir maksudnya gimana? Ada yang tinta ada yang enggak gitu? Kalau lihat dari fisik, kalau misalkan tintanya itu cuminya itu bercaknya udah hitam, itu udah pecah tintanya di dalam. Yang itu bau dia? Nggak bau, cuman grade-nya turun. Kualitasnya jelek lah kasarnya. Jadi dia pengen cumi yang belum keluar tintanya. Masih di dalam. Tapi nanti kalau misalnya diproses gitu tintanya nggak pecah? Enggak, aman. Selama nggak dibanting-banting aman sih. Oh kalau dia udah mati dibanting gitu pecah tintanya? Bisa pecah. Oh, jadi sebenarnya kalau yang tintanya udah pecah mungkin pernah dikejar-kejar sama apa gitu di dalam laut mungkin, ya? Dia intinya pernah tersiksa ya hidupnya ya kalau tintanya, udah keluar, pernah kesiksa nih. Kalau yang nggak keluar kan hidupnya tenang-tenang aja ya? Betul. Tapi ngambil gitu harian berapa dapatnya? Tergantung musim kok. Musimnya, kalau kita bicara musim nih buat teman-teman yang memang main di seafood cumi ya, itu musimnya apa yang membuat si cumi itu jadi banyak atau sedikit? Biasanya dari Agustus sampai akhir tahun, sampai Januari lah. Banyak. Kalau pas bulan-bulan kayak gini ada, tapi nggak sebanyak pas bulan kemarin. Kalau yang bulan kemarin sekali tangkap gitu bisa bawa berapa sehari? 1 bulan satu pengepul bisa 1 ton lebih, 1,5 sampai 2. 1 pengepul. Ini
maaf ya mau nanya, cuminya yang biasa kita makan di warteg itu? Beda. Hah? Beda. Oh beda, lebih Iya. gede lebih kecil? Lebih gede. Oh lebih gede. Ini biasa yang di nasi padang ya? Yang gede-gede tuh, yang segede-gede gini. Jadi yang kalau yang di nasi padang itu kan sayapnya segitiga, Iya, kalau itu benar. sayapnya kayak melingkar. Oh beda. Beda-beda jenisnya. Kalau istilahnya cumi karang namanya. Kalau cumi yang di warteg, yang cumi asin yang kecil-kecil? Itu kayaknya cumi-cumi yang di perairan lumpur. Oh, yang kan aku kadang-kadang kalau di warteg suka makan tuh cumi kecil cuminya. Iya, Itu berarti beda ya? beda-beda. Gila ya kalau seton ngumpulin gitu gimana ya? Tapi nangkap cumi gimana sih nangkap cumi? Kan kamu pasti pernah ngikut nelayan nangkep ya? Pernah ngikut. Proses nangkapnya gimana? Kalau kita kan ngambil yang pancing. Jadi mancing gitu? Iya, pancing. Kayak mancing ikan? Iya, Lama lah. makanya harus banyak supplier. Oh. Itu yang jadi tantangannya. Emang dia apa makanan si cumi? Maksudnya Udang-udangan. nggak dimakan ikan? Enggak. Mau nangkap cumi datang ini kakap. Enggak, udang-udangan pakai apa itu ya? Fiber atau apa itu ya? Oh. Yang di gelap tapi bisa nyala. Iya, tapi dia pancingannya mah sama kayak pancingan ikan. Sama. Si pemancingnya pakai kayu apa yang gini yang cet gitu. Pakai handland. Handland apa? Pakai senar langsung dililit di tangan. Oh, kalau gini kan ngapain dia pakai gini ya? Orang Iya. cuminya enteng ya. Tapi justru malah kalau yang terakhir saya di pulau itu malah kan cuminya gede-gede. Itu malah maunya kailnya yang besar. Kalau yang kailnya kecil kebanyakan lepas. Oh, Kemarin susah ya. Iya, agak susah juga. Kukira nih cumi ngumpul rame-rame berenang serok gitu. Enggak ya? Dia berarti dalam ya itu cumi ya? Kalau yang kemarin kita perairan sekitar 20 meter, 20 sampai 25. Oh, dalam lah. Iya. Jadi dia lempar gitu apa tadi celupin aja gitu? Ada tekniknya, siang malam juga beda tekniknya. Wow, gimana coba cerita? Ini membuktikan berarti si narasumber nih melakukan nih, guys. Gimana kalau siang? Kalau siang biasanya diapain ya? Kayak main apa? Ini gini, cet gitu. Kayak ditarik-tarik gitu. Oke. Tapi kalau malam kayak nelayannya pakai kapal terus Dijalanin? tinggal jalan aja. Dapatnya Tapi berapa? pelan. Satu. Kalau nelayan itu biasanya masang satu tali itu bisa Berapa kail? 6 kail. Oh, gini ya. Bawah, atas gitu ya. Iya. Dapat gitu semuanya. Enggak semua sih, paling 2 atau 3. Udah kalau jalan boros dong minyaknya. Maksudnya kalau dia sambil jalan ya ditariknya. Iya, Lumayan kurang tahu sih. Tapi ya enggak terlalu sih, karena kan paling kalau sekali keluar habis paling 5 liter solar. Oh, tapi dia kalau tadi kamu bilang 1 bulan, 1 pengepul itu 1 ton, berarti sehari dia bisa 300 kilo. 30 kilo. Iya, 30 kilo cumi ya? 30 kilo. Lumayan ya. Berarti kamu mesti ngambil dari banyak dong. Iya, itu yang PR-nya kita dari awal itu masalah di pengepul. Harus banyak. Siapa tahu yang nonton podcast ini punya cumi banyak. Iya, Ya bisa kerja sama kan? asal grade-nya masuk. Asal grade-nya masuk sama harganya masuk ya. Iya, betul. Nah kalau misalnya kayak permintaan, kemarin bayarnya dari mana? Vietnam. Vietnam, oke. Dia ngasih DP, ada deadline nggak? Pokoknya dari DP masuk, kirim di bulan atau di berapa hari setelah DP masuk? Kebetulan enggak, karena dia udah tahu. Maksudnya ini kan musimnya, musim apa ya? Tahu nggak terlalu banyak pas kita kerjain. Oh soalnya kamu masuk tuh di bulan Juli ya? Berarti Lagi baru mau banyak ya? Pas masuk saya berarti Desember. Oh, Ada waktu 2 bulanan. 2 bulan sama pas lagi banyak dapat waktu 2 bulan sama sekarang kemarin. ketutup tuh sekontainer. Kecampur sama sotong. Iya kan mau nggak mau kan daripada apa ongkosnya mahal, jadi ya udah campur sotong aja, Nggak apa-apa dia? nggak masalah. Sotongnya berapa persen? Apa sih bedanya cumi sotong gitu? Gurita aku tahu beda gurita sama cumi. Kalau cumi sama sotong? Kalau sotong itu yang ada batoknya itu. Yang ada batoknya? Iya. Oh, ntar coba aku cari ya. Yang kalau sotong yang biasa di nasi jamblang itu loh kok. Itu sotong. Itu sotong.
Tapi kayak mirip-mirip aja ya. Iya. Oh tapi berarti kamu bedain dong yang ini sotong. Packingnya pakai apa sih? Dus-dusan ya? Pakai dus. Styrofoam. Pakai dus. Pakai dus. Betul. Tapi kalau dus kan di apa container river ini apa namanya basah. Enggak aman. Pakai dus yang khusus. Iya. Biar nggak lembab gitu ya. Betul. Berarti kamu kemarin ngumpulin dapat waktu berapa? 2 bulan. Berarti hampir 5 bulan. Hampir 5 bulan satu kontainer ya? Nggak apa-apa. Pengalaman. Pertama. Udah ada orderan lagi belum yang kedua nih? Udah. Wih, dari bayar yang sama? Iya. Nanti yang ini kan udah nanti masuk PO lagi. Yang satu kan kamu udah baru kirim nih. Iya betul. Minggu lalu ya? Minggu lalu kamu kirim, terus dia langsung masuk lagi PO? Iya langsung. Berapa kontainer? Paling satu-satu dulu sih kok. Oh satu. Tunggu kita beresin supply-nya biar Supply-nya, internalnya, bener sih. Sebenarnya kalau udah closing satu, entah kenapa ya. Kalau udah pecah telur, ordernya banyak loh, Pet. Betul. Ya kan karena ada aja kan. Karena tiba-tiba bayarnya ngomong lah ke temennya atau misalnya dia ngeliat di internet, oh portfolio perusahaannya udah pernah jalan, masuk gitu kan. Tapi nggak, rencanamu sekarang tuh gimana ngembangin si suppliernya ini? Iya, ya yang saya mau kerjain dulu biar supply-nya mantep dulu sih. Paling nggak kita kejar target paling banyak, paling cepat biar 2 bulan bisa satu kontainer lah. Jadi nggak terlalu lama. Bener, jadi supaya kamu bisa ngerjain orderan lain nih. Betul. 2 bulan satu kontainer. Oke, itu barangnya di Sulawesi aja tuh? Iya. Nanti pengen coba ngembangin ke daerah lain nggak? Pastinya nanti rencana saya nanti mau ke Makassar lagi hari Senin. Ini temen nanti mau ke Jawa Timur. Kebetulan hari ini tadi ngeliat supplier sih. Oh, jadi kamu pecah pokoknya. Tapi nanti bakalan mungkin yang Makassar ya ngisi Makassar, yang Surabaya ngisi Surabaya, misalnya gitu ya. Iya. Jadi supaya kalau misalnya jalan 2 bulan sekontainer. Nanti kumpulnya kan di Jakarta kok. Oh, ngumpulinnya di Jakarta. Iya, kumpulnya di Jakarta. Oh, jadi kan Makassar sebenarnya kan ada international port tuh. Iya. Nggak dipakai. Kalau supply-nya masih kalau supply-nya bisa Nutup tertutup, berangkat bisa dari langsung. Makassar. Tapi kalau enggak kirim ke Jakarta dulu, kumpul Jakarta. Sebenarnya mah semoga bisa langsung dapat di Makassar ya. Yang jadi masalah bayarnya itu mintanya paling parahnya itu minta beku kapal sih. Maksudnya kalau misalkan nggak ada nggak apa-apa dicampur beku kapal. Cuman di Makassar itu nggak ada. Oh, nggak ada produk beku kapal. Siapa tahu yang nonton di sini ada yang punya kapal-kapal yang bisa bekuin, bawa dong tolong ke Makassar. Banyak lah temenku, banyak bener. Kemarin aku habis ketemu sama teman-teman di Jakarta. Betul. Itu perusahaannya punya yang berapa GT. Pokoknya kemarin aku dikasih lihat gambarnya. Satu kapal ada yang bisa 12 miliar, 13 miliar. Buat khusus nangkap cumi loh. Ntar aku kenalin nih. Boleh kok. Ntar kamu tinggal datang aja, jadi dia udah nangkap sendiri. Terus ada juga katanya ya, ada memang beberapa jenis kapal yang kalau dia pergi berapa bulan gak pulang-pulang. Kalau di Tegal juga seperti itu, pulang 2 bulan sekali. 2 bulan sekali ya? Jadi dia ngebukin semua di kapal ya? Iya. Emang bedanya apa sih beku kapal sama beku gudang tuh? Beda istilah sama nanti di grade-nya juga kelihatan sih kok. Apa yang bikin beda? Kamu kan pernah ngeliat dong, kayak misalnya beku kapal sama beku yang di gudang. Kan ada beda tuh. Ada. Apa bedanya? Grade-nya. Perbedaannya di sisi mana? Lebih fresh yang beku kapal. Oh, grade-nya lebih bagus yang kapal. Lebih bagus yang kapal. Kenapa orangnya minta yang gudang? Yang gudang soalnya punya kita nggak jauh beda sama yang beku kapal. Oh, terus kamu ngeliat dari harga, Iya. yang harga kamu sekarang jauh lebih baik lah, lebih masuk dibanding yang beku kapal, kemahalan gitu ya. Oh, paham. Tapi tidak menutup kemungkinan kan kalau nanti kedepannya juga beku kapal kan? Ya paling kalau misalkan supply nggak masuk, mau nggak mau kita campur lah. Biar. Tapi tidak ada beda kan sebenarnya kan? Cuman kelihatan kayak oh ya ini lebih fresh apa yang ini gimana gitu ya? Yang lebih enak lagi sih di segi keuntungan kok. Lebih banyak keuntungan yang beku darat. Oh iyalah, karena kamu belinya kan harganya berapa kan? Iya, betul. Terus jualnya bagus. Selama si beku daratnya itu kualitasnya mirip sama si beku kapal gitu kan? Iya. Jadi kamu ngambil keuntungannya, jualnya mungkin seharga yang beku kapal, tapi ngambil modalnya yang beku darat gitu ya? Betul. Oh, tapi ya kalau misalnya kamu bisa kembangin dari sisi buyer dan naikin harganya, mungkin beku kapal jadi satu solusi supaya kamu nggak terlalu ini kan? Iya, ya kalau misalkan pas supply nggak terlalu banyak ya dicampur lah.
biar pengirimannya nggak terlalu sedikit. Iya benar, kalau nggak rugi kan dari Makassar ke Jakartanya aja kalau misalnya beku darat berapa? Makassar kemarin kirimnya ke Jakarta. Kemarin 15 juta. Ke Vietnamnya berapa? Ke Vietnamnya Jakarta Vietnamnya. ini yang urus dokumen ini si Jason. Jason ini. Berapa Jason? Kemarin underrem Si apa cost ocean freight-nya? 30-an, 32. 32 juta. Oh, soalnya river ya. Iya, Rif. Tuh bayangin kontainer si Makassarnya harga udah setengah Jakarta Vietnam. Udah 1,5 kali kamu bayar kan. Tapi mau gak mau ya. Iya. Selama masih masuk mah gak masalah. Itu harganya berarti FOB apa CNF? CNF. Oh, harga yang dia jual itu. Iya, CNF. Yang kamu jual ke dia di harga yang 75.000 tuh CNF. Iya. Oh. Ntar lah ya, coba aku bantu ya. Nih teman-teman yang nonton pasti abis ini komen aku punya nih supply-nya. Jangan cuma bilang punya tetangga. Kalau punya sendiri kita mau ladenin. Kalau punya tetangga kagak mau. Tapi kalau sekarang kamu ada pengembangan gak kayak pikiran kayak aku mau di luar cumi ikan hiu ikan paus gitu. Ya paling dikit-dikit sekalian kan saya yang turun ke pulau-pulau kan. Paling kalau misalkan ada produk yang lain yang supply-nya lebih bagus, paling nanti sekalian kita ambil juga sih. Supaya kamu bisa kasih lihat portfolio ke buyer, aku nggak cuma main cumi loh. Betul. Gitu kan, aku ada ikan-ikanan lain ya. Tapi kalau dari kamu sendiri, setelah mengirim satu kontainer ini, pecah telur lah ya, setelah penungguan 1 tahun, gimana rasanya dan apa mimpi selanjutnya? Mimpi selanjutnya apa? Yo, kan kamu bertarget kan Betul. kamu mau bertiga sama tim ngobrol, target kita nih kayaknya akan seperti ini di tahun depan apa sih kalau boleh tahu? kalau tahun ini sih saya nggak muluk-muluk kok, mau beresin supply dulu. Soalnya kalau misalkan satu pulau itu urusin bisa 1 bulan. Bener. Ini kan udah bulan 5, paling enggak kalau misalkan nanti ke sana bulan 6, bulan 7 kan baru berapa pulau yang keambil. Tapi kalau misalnya dari satu pertama supply, terus ke depannya ngembangin dari sisi market. Iya pastinya. Nah, sekalian sama penambahan produk lah yang pasti. Oke. Tapi yakin nih ya, optimis banget nih ya. Optimis. Maksudnya ini kamu bisa jadi besar lewat sini ya. Bisa. Siapa tahu nanti habis ini kan aku bulan depan mau ke Jepang, ntar aku bawalah produkmu lah. Boleh kok Ya. nanti. Siapa tahu masuk Jepang banyak terus udah gitu dapat kontrak langsung, nggak pakai agen, nggak pakai importir, langsung direct ke perusahaan kan mungkin lebih menarik harganya kan. Betul. Tapi terakhir nih, kalau misalnya kamu boleh kasih, karena kan kamu berjuang lah ya, aku ngeliat perjuanganmu dari jadi sales obat, ngegokar, jadi mandor di pabrik teh, jadi admin di bengkel alat berat, sampai akhirnya kamu jadi eksportir. Ini kan perjalanan kan berat dan apa ya? Perjuangannya kamu benar-benar semuanya kamu kasih lah ya. Iya. Tapi nggak nyerah nih sampai hari ini, sampai akhirnya kamu bisa closing. Ada nggak sih kayak kamu ngasih sebuah motivasi buat teman-teman yang ngalamin fase hidup yang sama, yang kayak aduh hidup nih seberat ini. Nah kamu pernah lewatin dan bisa nggak kamu kasih motivasi buat mereka juga supaya semangat? Motivasinya saya tuh dulu sebenarnya ngeliat di statusnya Ko Julio ini, yang baru jalan 1 bulan 3 bulan aja nyerah. Terus apa ya? Ini padahal ekspor tuh masa depannya cerah gitu kan. Itu sih yang buat motivasi saya dulu. Maksudnya jangan nyerah sebulan Baru 3 jalan bulan. 1 ya. Karena ya sukses kan nggak perjalanan pendek ya. Betul. Nggak langsung jalan jual. Kalau misalnya kelihatannya ada orang nih yang 2 bulan jalan, oke dia beruntung di situ, tapi belum tentu nanti di belakangnya selalu begitu kan. Namanya hidup kan naik turun gitu ya. Betul. Tapi kalau kamu udah ngalamin di depan, biasanya jauh lebih kuat lah. Kamu, Jason, satu lagi siapa namanya? Resi jauh lebih kuat. Jadi otomatis kalau nanti ada masalah serupa, ya biasa ini mah paling gitu ya. Betul. Nah kalau misalnya emang kamu udah bisa ngomong gitu ke teman-teman, otomatis kamu juga harus ngebuktiin nih lebih nih kalian nih bertiga nih, supaya nanti kalau datang ke podcast ini lagi, udah jadi lebih besar lagi kan. Amin kok. Oke, paling kalau misalnya nanti teman-teman yang punya cumi atau apa, kalian bisa komen aja. Kalau nggak nanti hubungin ke Instagramnya David ya. Boleh. Apa nickname Instagramnya aku tulis? Susah kok. DD VTXX. Dede, V-nya vampir. Vampir. Dede
TXX. Kenapa sih namanya gitu? Nggak tahu kok iseng dari dulu. Mau anonim cerita ya, Biar tapi nggak ada yang nyari-nyari sih. nggak bisa. Masuk podcast ini udah pasti dicari. Tapi tenang aja, dengan pengalaman Jason dan Resti, semoga kamu bisa bantu banyak orang di daerah dan juga orang-orang yang mungkin yang nonton video ini, podcast ini punya cumi-cumi dan kamu mungkin bisa kelola dan bantu mereka supaya mereka juga bisa ekspor. Betul. Gitu kan harapannya kan. Kamu bisa buka lapangan kerja yang banyak lah buat banyak orang. Amin kok. Tapi aku salut banget lah ini kalian bertiga anak-anak muda hebat. Sebuah perjuangan yang mungkin kelihatannya nggak sederhana dan tidak gampang. Tapi kalau bisa nyampe di titik ini aku bangga sekali. Ntar lah ya pokoknya habis dari podcast ini kita ngobrol banyak. Makanya besok jangan pulang. Belum ketemu David kan? Kebetulan sudah waktu itu waktu saya ke Enggak kantor. yang hari ini. Oh hari ini belum kan? belum. Besok lah ketemu David. Siap kok. David ketemu David supaya nanti kita ngobrol banyak apa yang kita bisa kerjain sama-sama lah ya. Boleh. Ya udah kurang lebih seperti itu. Thank you banget ya David ya. Thank you banget udah datang ke podcast ini, ngasih cerita dan ngasih motivasi buat teman-teman semua. Semoga yang nonton bisa belajar banyak ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Thank you ya David ya. Sama-sama aku juga. Oke, terima kasih semuanya.